tasurrun nazirin. Suaranya sedih, udah. Suaranya Udah kedengeran. Iya. Heeh. Oke. Tasurrun nazirin gambar menyenangkan orang yang memandangnya. Ai tu'jibuhum. Oh, warnanya mengagumkan. Oke. Mahia asa imah am amilah. Kriteria yang sudah disebutkan dari usia, warna, terus masih nanya lagi. Yang kayak apa itu? Asaimah am amilah. Saimah artinya dipelihara, tak digunakan. Dikasih makan. Udah sehari sekian kali. Au am amilah atau yang sudah dipakai ngebajak. Innal baqara jinsuhul man'ut bima zukir, sebab sapi yang jenisnya seperti disebutkan itu tasyabaha alaina, masih belum jelas. Artinya antara satu yang ada dalam pikiran dengan yang lain itu masih samar. Likasrotihi, karena banyak yang begitu tuh masih ngeyel aja. Falam nahtadi ilal maksud, kami kesulitan tak mendapat petunjuk untuk mencari yang dimaksud. Insya Allah la muhtadun ilaiha, mudah-mudahan semoga Allah menghendaki kalian akan mendapatkan petunjuk. Warada fil hadis an-nabawi, disebutkan dalam hadis, laulam yastansanu ay yaqulun insyaallah, kalau saja mereka tidak berkata insyaallah, lama bayantu lahum akhiral abad, aku akan tidak akan menjelaskan selamanya. Tapi mereka masih bisa insya Allah. Oke. La zalul laisat muzallalah bil amal. Zalul pada mulanya hina. Hina pada mulanya tunduk. Orang yang tunduk membabi buta itu hina. Manut kayak kerbau dicucuk hidungnya, itu dihinakan, ditundukkan. La dalul artinya sapi yang dimaksud tidak pernah digunakan untuk membajak, bil amal, membajak. Dijelaskan tusirul ardo taklabuha liziro'ah, yaitu membajak. Insyaallah terbayang semua ketika Pak Tani membajak sawah menggunakan sapi atau kerbau pakai bajak luku, kan membalik tanah, tuh disebut di sini taklubuha, dibalik tanah itu liziro'ah, untuk menanam. Ai, coba diangkat, tahrusu al ardo, membajak ladang, tanah, bumi. Wal jumlah sifat zalul, jumlah atau kalimat yang tusirul ardo itu tanda dia ditundukkan, tanda dia dipekerjakan, itu liziro'ah, untuk bertani. Dakhilafin nafyi, dakhilafin nafsi termasuk yang tidak diinginkan, tidak diinginkan oleh Allah.
Ya, cari sapi yang yang kuning, tidak tua, tidak muda, tidak pernah dipakai membajak, tuh dinegasikan. Wala taskil harsa, juga tidak dipakai untuk menyiram tanaman. Al harsa tanaman, ya, al ardal muhayya liziraah. Sebelum ada tanaman, tanahnya keras, diairinya menggunakan sapi, ya, lewat alat yang dibuat sedemikian rupa. Alat itu diputar oleh sapi, muter tuh sapi. Kemudian ada di ujungnya ada ember dihubungkan ke mana itu, ke sungai untuk mengairi sawah. Wala lam'ah fiha min launin akhar. Lam'ah artinya kilauan. Ya, fiha di sapi itu kilauan warna lain. Maksudnya tidak ada warna lain selain kuning, mengkilat. Siwa sufro, kecuali kuning. Fahiyya safra kulluha. Jadi semua badannya, kaki, kepala, telinga, semuanya kuning. La launa ghaira launiha, tak ada warna lain. Wala, tak ada warna lain. Iya, mana ini kelewat ya. Iya, musallamah, dari situ kembali. Musallamah salimah, selamat minal uyub, tak ada aib. Wa asaril amal, bekas-bekas dipekerjakan. Sapi yang sering dipakai kerja itu punuknya jadi keras, ya. La syiyata, la launa ghaira launiha. La syiyata, tidak ada cacat dari aspek warna. Wala lam'ah, tidak ada kilauan yang lain kecuali kuning, yaitu semuanya kuning. Hatta qarniha wa zalfiha, sampai kuningnya itu tanduknya kuning, kukunya kuning, ya. Untung aja giginya nggak kuning ini. Giginya kuning, jarang sikat gigi. Wahia fil asli masdar. Syiah adalah masdar dari wasyun, wasyan. Baunya dibuang, diganti tak di akhir syiah. Sama dengan wasolah, yasilu, waslan. Jadi silatan. Idza khalata bilauniha launan akhar, yaitu apabila bercampur dengan warna lain. Paham insyaallah. Kriteria sapi yang diminta oleh Allah untuk disembelih warnanya kuning, polos, tak ada walaupun setitik pun warna lain. Ada hitam enggak, ada putih enggak, ada merah enggak, gitu. Qalu al-ana ji'ta bil haqq. Nataqat bil bayanit tam. Nataqtu. Ya, aku sudah ceritakan dengan penjelasan yang sempurna. Fatolabuha, lalu mereka cari. Fawajaduha, mereka dapati indal fatal bar bi ummihi. Ada milik seseorang pemuda. Pemuda itu soleh, baik terhadap ibunya. Fastaroha bimil ijildiha zahaban. Oh, Masya Allah. Terus dibeli itu sepenuh kulitnya. Dengan apa? Dengan emas. Dibeli dengan emas. Berapa emasnya? Gimana cara menghitung? Sepenuh kulit kuning, itu diapain? Dibajuin baju emas. Itu harganya gitu kurang lebih. Ya, dari mulai kepala ke kaki. Fazabahuha wa makadu yaf'alun. Kemudian mereka sembelih. Wa makadu yaf'alun li ghala isamaniha. Hampir saja tak jadi dibeli karena begitu mahal harganya. Warada fil hadits
hadis an-nabawi, temukan dalam hadis Nabi, lau zabahu ayyabaqaratin kanat la adza'athum walakin syaddadu ala anfusihim fasyaddadallahu alaihim. Seandainya mereka sembelih sapi yang mana saja, itu sudah terpenuhi permintaan untuk dikabulkan oleh Allah menjawab siapa yang membunuh. Tetapi mereka sendiri yang mengetatkan untuk diri mereka, yang menyusahkan diri mereka, maka Allah susahkan. Susah nyari. Apa intinya? Secara umum ini disebut kisah yang memberikan pelajaran jangan banyak nanya. Maka nanti ada ayatnya. La tas'alu an asya' intub dalakum tasukum. Jangan banyak nanya. Nanti kalau dijawab malah menyulitkan, menyusahkan. Kita juga begitu. Kata Pak Topik, besok hari Minggu besok maksudnya, ke rumah saya ya. Insya Allah kita makan siang. Udah datang, jangan banyak nanya. Nanya masak apa gitu kan? Iya, terus udah dikasih sambal doang akhirnya. Nggak gitu kurang lebih. Faddaraktum, tadaraktum bimakna takhasamtum wa tadafa'tum. Faddaraktum, kemudian kalian satu sama lain saling bersengketa, berantem. Ya, artinya terjadi silang pendapat ketika mendapat informasi dari Nabi Musa. Wallahu mukhriju. Allah muzahir, Allah menampakkan. Taktumun min amriha, apa yang mereka sembunyikan. Artinya mereka menyembunyikan siapa yang bunuh. Tuh, nggak tahu. Karena nggak tahu, seolah mereka menyembunyikan. Terus Allah tampakkan, yaitu dengan memukul bagian jenazah dengan bagian dari sapi yang disembelih. Ada yang bilang lidahnya, ada yang bilang buntutnya. Yang masyhur yaitu lidahnya. Lidah sapi dipotong, terus dipakai memukul bagian badan si mayit, terus hidup. Nah, enak tuh. Kalau masih ada begitu kita gunakan untuk yang di kilometer 50. Enak bener, bisa ketahuan ya. Iya. Dan yang lain-lain untuk itu si Sambo dan seterusnya. Oke, diangkat Pak Jamal. Idribuhu, idribu pukul. Siapa? Al-Qatil, Al-Qatil yang terbunuh. Biba'diha, dengan sebagian dari sapi yang dipotong. Fadoroba bilisaniha, kemudian dia memukul dengan lidahnya. Au ajab zambiha, atau dengan buntutnya. Fahayya, lalu hidup itu si jenazah. Waqala, dan si jenazah yang hidup tadi berkata, qatalani fulan wa fulan wa kana ibnai ammihi, yang bunuhku si fulan. Tuh disembunyikan oleh Allah, ya, nggak disebut di sini dia. Wakana, kedua, jadi dibunuh oleh berdua orang. Ibnai, dua anak pamannya. Dua anak pamannya berarti sepupunya, karena berebut warisan. Fa hurrima al-miras, maka keduanya diharamkan mendapatkan waris. Ya, yang nggak dapat waris itu beda agama sama yang membunuh. Wakutila, terus duanya dikisos, dibunuh. Takilun tatadabbarun,
Ta'qilun artinya tatadabbarun. Tatadabbarun artinya tadabur. Tadabur artinya berpikir. Berpikir untuk ke depan. Itu tadabur. Tadabur itu sendiri artinya dubur. Dubur itu artinya belakang. Maka melihat ke belakang untuk melangkah ke depan. Dulu pernah saya bilang kayak model kita berkendara lihat spion. Mau belok kanan lihat spion. Maksudnya untuk bersikap ke depan. Ke depan dimaksud dalam ayat afala yatadabbaruna al-Qur'an, yaitu pada kematian. Kematian ada kiamat, kiamat ada kebangkitan, kebangkitan ada siratal mustaqim. Tuh yang dilihat kalau bertindak. Fata'lamuna annal qadir ala ihya'i nafsin wahidah qadir ala ihya'i nufusin katsirah fatu'minun. Ini pelajaran penting yang menjadi sasaran tembak Allah. Apa itu? Diharapkan mereka tahu bahwa yang sanggup menghidupkan satu orang, dia sanggup juga menghidupkan orang banyak. Diharapkan kalian beriman, kalian Bani Israel. Enggak juga. Enggak juga. Udah kayak begitu. Wataknya selesai. Al-munasabah, hubungan. Tartabitu hadhil ayat bima qablaha allati zakara fiha ba'da jara'imil yahud. Ayat ini berkaitan erat dengan ayat sebelumnya yang menyebutkan beberapa dosa dan pelanggaran Yahudi. Apa diantaranya? Min naqdil mitsaq, membatalkan janji. Wal i'tida' fis sabat, melampaui batas, artinya pelanggaran pada hari Sabat. Wat tamarrud fi tatbiqit Taurat, bangkang mengamalkan kandungan isi Taurat. Fahiya istimrar fi ti'dadi masawiihim, yaitu istimrar, terus menerus dalam melakukan. Tidak sebenarnya menghitung. Masawihim, kejahatan mereka. Apa itu? Wahia mukhalafatuhumul anbiya, yaitu menyalahi nabi. Wa mu'anadatur rusul, mengingkari rusul alaihimussalam. Wa talakku fimtisali awamirillahi ta'ala, bangkang. Fimtisal, melakukan, ya, menjalankan perintah Allah. Iya. Ya, itu hubungannya dengan yang sebelumnya. Sababul kisah, sebab kisah ini dimuat, gitu kurang lebih dalam Al-Quran. Rawabnu Abi Hatim an Abidatis Salmani. Seseorang bernama Ibnu Abi Hatim, dia dari Abidah As-Salmani, berkata Abidah, kana rajulun min Bani Israel aqiman la yuladu lahu. Ada seseorang Bani Israel, dia mandul, tak punya anak. Wa kana lahu mal katsir, sementara hartanya banyak. Wa kana ibnu akhihi warithuhu, maka keponakannya menjadi ahli warisnya. Faqatalah, akhirnya dibunuh dia. Summa maaf, bukan keponakan, ini ibnu akhihi. Iya, jadi keponakan, anak saudaranya, ponakan. Iya. Summa, coba diangkat. Ihtamalahu lailan, jenazahnya dibawa malam-malam. Fawada'ahu ala bab rajulim minhum, ditaruh di depan pintu seseorang di kalangan mereka, kalangan Bani Israel. Summa asbaha yadda'ihi alaihim,
Kemudian pagi-pagi justru mereka yang bunuh itu menuduh, ya, menuduh yang punya rumah. Hatta tasallahu, sehingga mereka siap-siap mau berantem pada pegang senjata. Warakiba ba'duhum ala ba', satu sama lain saling menuduh. Oh iya, senjata udah di tangan, apa pedang, nggak tahu ada celurit apa enggak itu. Faqala zawur ra'yi minhum wan nuha, ada di antara mereka yang dianggap tokoh, cerdas pendapatnya, akalnya bersih. Dia berkata, alama yaqtulu ba'dukum ba'dha, atas dasar apa satu sama lain di antara kalian saling membunuh, berantem. Wa hadza Rasulullah fikum, ini di tengah kalian ada seorang Rasul, Nabi Musa maksudnya. Fa'atau Musa alaihi salam, mereka datang kepada Nabi Musa. Wa zakaru dzalika lahu, mereka cerita kepada Nabi Musa. Faqala, Nabi Musa berkata, innallaha ya'murukum an tazbahu baqarah. Maka Nabi Musa berkata, ini prosesnya setelah mereka minta kepada Nabi Musa agar minta tahu kepada Allah siapa yang bunuh. Udah dikasih tahu oleh Allah. Terus Nabi Musa berkata kepada mereka, Allah menyuruh kalian menyembelih sapi. Qala falau lam ya'taridu la'adza'tu anhum adna baqarah. Nabi Musa berkata, sebenarnya seandainya kalian tak mampu menyembelih apa yang diinginkan sesuai dengan pertanyaan kalian, adza, cukup, ya, mereka mendatangkan sapi apa adanya, adna paling rendah. Walakinnahum syaddadu, namun mereka sendiri mempersulit. Fasyaddada alaihim, kemudian Allah mempersulit juga. Hatta tahu ilal baqarah, sampai terakhir ke sebuah sapi, seekor sapi, allati umiru bidzabhiha, yang disuruh sembelihnya. Fawajaduha inda rajulin, mereka dapati pada seseorang, laisa lahu baqarah ghairuha, yang orang itu satu-satunya punya sapi itu sesuai dengan kriteria. Faqala wallah la anqusuha min mil ijil dihazahaban, maka si pemilik sapi ditanya harganya berapa, demi Allah aku tak mau mengurangi seberat, boleh seberat, tapi di sini sepenuh kulitnya emas. Jadi dibikinin baju dari emas, dipakaikan. Nah itu dia harganya, ya, menutupi seluruh bagian badannya, kakinya, kepalanya. Fa akhadhuha bimil ijildiha zahaban, maka mereka ambil, artinya mereka beli senilai emas sepenuh badannya, kulitnya di badan. Fazabahuha, lalu mereka sembelih. Fadarabuhu bi ba'diha, mereka pukul dengan sebagiannya. Faqama, si mayit berdiri, hidup. Faqalu, lalu mereka bertanya, man qatalak, siapa yang bunuh engkau? Qala hadza libni akhihi, ya. Haza, ini dia orangnya, itu, yaitu putra saudaranya. Tuh dari sini redaksinya menyebutkan ponakan, ya. Kalau yang tadi di atas sepupu, tidak penting. Yang penting bahwa Allah menghidupkan kembali, lalu dia menjawab. Summa mala maitan, kemudian setelah itu dan jawab mati lagi. Falam yu'ta min malihi syai'an, maka yang membunuh udah ketahuan, sedikit pun tak dikasih hartanya, warisan, karena membunuh nggak dapat waris. Falam yuras qatil ba'du, maka si pembunuh
tak mendapatkan bagian waris. Wa fi riwayah fa akhazul ghulam faqataluhu. Dan dalam satu riwayat yang membunuh itu terus diambil lalu dibunuh. Bukan cuma nggak dapat waris. Di sana ada kisos diterapkan, di sana ada hukum Islam. Orang apa itu bunuh nggak dapat waris, selesai. Nanti lebih detail di tafsir, ya. At-tafsir wal bayan. Wazkuru ayyuhal yahud waqta qauli Musa liqaumihi aslafikum. Uzkuru, ceritakanlah wahai orang-orang Yahudi, saat Nabi Musa berkata kepada kaumnya, yaitu nenek moyang kalian. Oke, Quran ini diturunkan di depan Yahudi Bani Israel zaman Nabi Muhammad. Apa itu? Innallaha ya'murukum an tazbahu baqarah. Allah menyuruh kalian menyembelih sapi. Kaliannya Bani Israel zaman Nabi Musa. Diceritakannya oleh Al-Quran di hadapan anak cucu cicit Bani Israel, yaitu yang di zaman tuh innallaha ya'murukum an tazbahu baqarah. Ayya baqaratin kanat. Maksudnya sapi yang bagaimana aja dah, ya, mau yang hitam, mau yang putih, mau yang belang, mau yang gede, mau yang kecil, itu pada mulanya. Falam yatamassalu, namun tidak dilakukan. Wasyaddadu, justru mereka memperberat. Fasyaddadallahu alaihim, udah diperberat. Harus begini, harus begitu, begini, begitu. Waqalu, di situ yang paling kecil mereka bertanya, kalau nggak ada di atas berkata, atahza'u bina ya Musa, kamu ngeledek ya Musa, ngeledek kami, suruh nyembelih sapi yang begitu, begini, begitu, itu dianggap ngeledek. Nas'aluka an amril qatli, kami minta engkau melaksanakan apa? Sebentar. Nas'aluka an amril qatli, kata Bani Israel nih, kami bertanya kepada engkau tentang persoalan pembunuhan. Fatamuruna bidzabhi baqarah, terus justru engkau menyuruh kami menyembelih sapi. Itu dianggap ngejek. Qala altaji ilallahi minal haz'i wasikhriya bin nas fi maudhi'il jiddi. Nabi Musa pas dibilang mengejek, lalu dia menjawab, aku berlindung kepada Allah dari tindakan mengejek dan menghina orang di tempat serius. Aku serius ini, kalau dibilang ngejek, ya nggak biasa, itu bukan sifatku. Aku berlindung kepada Allah. Id huwa fi maqam tabligh ahkamillah. Mana dia yang dimaksud tempat serius? Itu adalah tempat menyampaikan hukum Allah. Dalilus safah wal jahli. Tapi kemudian mereka berkata seperti itu dia bukti dan menunjukkan dongoknya, bodohnya mereka. Paham ya? Jadi bisa kita ambil pedoman dengan apa, kalau kita kontekstualisasikan dengan kondisi sekarang. Ditunjukkan kebenaran, yang menunjukkan kebenaran dibilang bodoh. Bukan cuma dibilang bodoh, dipersekusi. Bukan dipersekusi saja, diancam. Bahkan ujung-ujungnya ntar ada surat panggilan. Itu dia hakikat bodoh. Nih kayak begini. Allah kasih petunjuk lewat Nabi Musa.
terkait keinginan mereka agar mereka bisa tahu siapa pembunuhnya. Dibilang ngejek. Ya, dibilang ngejek. Maka ini menunjukkan bahwa berpikir yang menolak kebenaran itu dia sesungguhnya yang bodoh, jahil, bangsa jahiliyah dulu, bangsa Arab seperti itu. Bahkan bukan cuma bangsa Arab saja yang disebut jahiliyah, seluruh bangsa yang tidak bertuhan kepada Allah itu maksudnya jahil. Tolong diangkat, Pak. Falamma ra'auhu jaddan sa'aluhu an sifatiha al-mumayyizah laha. Ketika mereka melihat, mereka Bani Israel melihat Nabi Musa ternyata serius gitu. Serius. Mereka bertanya tentang sifat-sifat sapi yang berbeda dengan yang lain itu. Wa aksaru minal as'ilah, banyak nanya. Fasa'aluhu an sinniha, mereka tanya umurnya. Faqala lahum innaha laysat saghira wala kabira. Maka Nabi Musa bilang, enggak kecil, enggak gede. Ya, enggak muda, enggak tua. Bal wasat bainal amrain, sedang pertengahan antara tua dan muda. Famtasalul amro, mereka lakukan perintah itu. Wala tusyaddidu fasyaddadallahu alaik. Ya, dan kata Nabi Musa, jangan bikin susah, jangan bikin berat, nanti Allah akan bikin berat. Ya, akan bikin sulit. Itu. Terus Pak, diangkat. Walakinnahum ta'annatu, tapi mereka ngejek, mencela. Fasa'aluhu an launiha, nanya lagi warnanya apa. Faqala innaha safra syadidatus safrah, kuning tua, syadidah, kuning kuat gitu. Tasurun nazir, pada saat yang sama kuat bukan jelek tapi menyenangkan. Falam yaktafu bidzalik, mereka tak cukup sampai di situ. Bal talabu bi awsafin mumayyizah ukhra, akan tapi mereka meminta, menanyakan kriteria yang istimewa yang lain. Wa qalu mu'tadzirin, lalu mereka berkata sambil mohon maaf. Maaf ya kalau kami ini agak rewel gitu. Innal baqara katsir mutasyabih alaina. Sapi banyak sekali. Kami samar dari sekian yang banyak. Wa inna insyaallah la muhtadun, dan kalau sudah jelas insyaallah kami lakukan mencarinya ilal matlub. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dalam satu hadis bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laulam yastasnu ya, istasna. Saya ulangi bacanya. Laulam yastasnu wa yaqulu, insyaallah, kalau saja mereka tidak mengecualikan. Paham maksudnya? Tidak mengecualikan itu maksudnya tidak ngoyok minta, tetapi dengan rendah hati dalam tanda petik memohon. Itu yastasnau. Ya. Wa yaqul, lalu berkata insyaallah, lama tabayyanat lahum akhirul abad, maka pasti sampai kapanpun tak akan jelas itu sapi yang disuruh potong oleh Allah. Paham? Kalau nanya lagi, terus dijawab oleh Allah. Dia nanya lagi, apapun yang dia tanya dijawab oleh Allah. Maka kalau seperti itu dipastikan sampai kapanpun mereka akan tidak akan menemukan sapi. Itu maksudnya kata Rasulullah. Qala innallaha yaqul, Nabi Musa berkata, Allah berkata, innaha baqarah lam tuzallal bil amal,
Sapi dimaksud adalah sapi yang belum dipakai bekerja, membajak maksudnya. Fil harasah, dalam harasah, menanam. Wasaki, menyiram. Wahia salimah minal uyub, tak ada aib. Wala laun fiha ghairu sufrah al-faqi'ah, tak ada warna selain warna kuning cemerlang. Qalu innakal anji tabi izharil haqiqah al-wadihah. Setelah itu mereka mengiyakan, engkau ya Musa telah menjelaskan hakikat sapi yang diinginkan secara nyata. Fotolabuha, lalu mereka mencari. Falam yajiduha, tak didapat. Illa inda yatim sagir bar bi ummih, kecuali pada seorang anak yatim yang kecil, masih yatim namun baik kepada ibunya. Fasawamuhu, mereka menawar. Fatagola, maka ditinggikan harganya. Hatta starauha bimil ijildiha zahaban, sehingga mereka harus beli, yaitu senilai baju emas, senilai apa nih bahasanya ya, sepenuh kulitnya dalam bentuk emas. Dia belinya dengan emas sepenuh kulit sapi itu. Iya. Wa makana imtithaluhum qaribul husul, hampir-hampir saja mereka tak berhasil melakukan perintah. Qala Ibnu Abbas berkata, "Lau zabahu ayya baqarah aradu la adza'athum." Andai kata mereka sembelih sapi yang mana saja, itu sebenarnya terpenuhi. Walakin syaddadu ala anfusihim, namun mereka memberatkan pada diri mereka. Fasyaddadallahu alaihim, maka Allah juga akan memberatkan mereka. Wazkuru ayyuhal yahud al-mu'asirun. Nah, baru nih konteks kekinian di zaman Nabi. Oleh karena itu ingatlah wahai Yahudi sekarang, yaitu di zaman Nabi. Hina qataltum nafsan, ketika kalian membunuh jiwa seseorang. Wa hadza min qabilit ta'khir lafzan wa taqdim ma'nan litasywik fi ma'rifati sababiz zabail baqarah. Nah, ini struktur bahasa diterangkan. Seharusnya wazkuru ayyuhal yahud al-mu'asirun itu di awal, tapi kemudian ini di akhir. Itu salah satu tata letak dalam konteks susunan kata bahasa Arab. Apa tujuannya? Litasywik fi ma'rifati sababiz zabhil baqarah. Tasywik artinya merindukan. Tasywik artinya menarik. Cerita panjang terkait permintaan mengetahui siapa pembunuhnya. Ceritain panjang. Sapinya bagaimana, begini, begitu, itu kan panjang. Baru pas selesai, ingatlah wahai Yahudi keturunan Bani Israel zaman Nabi Musa. Itu yang ada di hadapan Nabi Muhammad SAW. Cerita yang panjang itu menyita keinginan tahu. Itu namanya litasywik. Wa usnidal qatlu ilal mu'asirin lin Nabi SAW. Dalam konteks Yahudi di zaman Nabi, di balik cerita ini mengingatkan pembunuhan mereka terhadap Nabi. Mereka banyak membunuh Nabi. Yang disebut dalam Al-Quran cuma 2, padahal banyak. Siapa itu? Nabi Zakaria, Nabi Yahya. Itu mereka bunuh. Iya. Li'annahum min sulalatis sabiqin. Sebab mereka adalah keturunan orang-orang terdahulu, Bani Israel terdahulu. Wa hum mu'tazuna binasabihim. Dan mereka sampai detik ini bangga menjadi keturunan mereka, Bani Israel zaman Nabi Musa.
ridwan bi fi'lihim. Mereka senang rela dengan perbuatan mereka. Perbuatan yang sebenarnya menentang munkar, dan diantaranya yang membunuh. Tuh, Nabi dibunuh, oleh karena itu Palestina dibunuh kecil bagi mereka. Ya, apa disebut ini? Bangga, bukan cuma dibom. Yang ditawan kalau perlu dibunuh. Anak kecil bukan cuma dibunuh, orhan dalamnya, bangga mereka gitu. Wa kadzalika usnidal qatlu ilal ummah wal qatil wahid. Akhirnya bukan cuma sekedar terhadap Bani Israel yang dikecam sikap membunuhnya, bukan cuma sikap membunuh, tapi bangga dengan membunuh. Akan tetapi ini juga pelajaran buat semua umat. Memang ada orang-orang tertentu yang kalau membunuh itu bangga. Akhirnya sekarang jadi dah pembunuh bayaran. Kan bukan bangga, tetapi jadi profesi membunuh. Li'annal ummah mutadhaminah. Sebab umat itu akan menjamin satu sama lain. Menjamin, membela. Ya, membela. Ya. Wa hiya fi majmu'iha kasyaksil wahid. Maka dalam konteks keseluruhan umat ibarat satu sosok. Ya, kana nasu ummatan wahidah gitu. Fayukhazul majmu' bi jariratil wahid. Maka membunuh satu orang itu dianggap membunuh semua. Kalau terbunuh satu orang, maka semuanya pasti akan cenderung membela. Ya, itu konsep kemanusiaannya. Wa fihi taubih wa taqri' lil ghabirin wal hadirin. Oleh karena itu ada pembunuhan dulu, sekarang satu atau banyak itu adalah perbuatan yang sangat buruk. Taubih, jelek sekali. Ya, baik ghabirin zaman dulu, wal hadirin sekarang, wal jamaah wal afrad, banyak atau sedikit, kelompok atau individu. Kelompok apa? PPS kalau informasi terkait itu sekarang 900 sebenarnya. Kotor tangan itu, berlumuran darah, bunuhnya lewat kopi, lewat nasi bungkus. Sekarang terjadi, tenang-tenang aja, senang bunuh. Dulu bunuh mahasiswa, sekarang anak sekolah pakai MBG. Ya, ternyata udah ribuan yang mati karena MBG. Apa bukan membunuh? Mereka senyum-senyum aja, bunuh dapat duit banyak, jadi proyek bunuh. Ya, wazkuru hadisatal qatli fi tarikhikum. Nah, ini dia. Ingatlah peristiwa pembunuhan di dalam sejarah kalian. Wa takhasumikum, kalian Bani Israel ya, termasuk ya semuanya. Dan permusuhan kalian, wa tadafu'ikum, dan bantahan kalian fi sya'nihi. Enggak, kami enggak membunuh. Pokoknya terjadi pembunuhan, itu bukan kami yang bunuh. Yang bunuh adalah si Anu. Gitu. Ya, dan itu memang bisa direkayasa, bisa dibikin. Umpamanya dalam konteks perang ini Iran, iya, oke, sebenarnya mereka yang mengebom lalu ditimpakan kepada Iran, umpamanya begitu, pada hal-hal tertentu dalam rangka mengadu domba. Fakul wahid yadra'ul qatla an nafsihi wa yadda'il bara'ah wa yattahimu siwah. Maka dalam konteks kasus pembunuhan di zaman Nabi Musa yang sedang diceritakan ini, kullu wahid, setiap orang membebaskan dirinya. Saya enggak, bukan saya. Wa yadda'il bara'ah, dan dia mengaku bebas, tak termasuk. Wa yattahimu siwah, lalu dia menuduh yang lain. Sekarang sejarah bangsa ini luar biasa. Ya,
yang pelaku berusaha bahwa dia sebenarnya korban. Yang korban dianggap pelaku. Gitu kurang lebih. Wallahu ankara fi'lahum wa kitmanahum. Allah mengingkari perbuatan mereka, artinya perbuatan dia mengaku tidak membunuh. Wa kitmanahum, dan tindakan menyembunyikan. Wa antumul yaum taktumuna ma indakum min ausafin nabi. Dan kalian juga, nih Yahudi yang di zaman Nabi, kalian juga melakukan itu, yaitu menyembunyikan apa yang ada pada kitab suci kalian. Berupa ausaf, sifat-sifat Nabi yang diinformasikan dalam kitab suci mereka, dalam kitab suci kalian, bahwa nanti akan lahir seorang Nabi dengan sifat-sifat yang jelas. Itu disembunyikan. Wallahu muzhir. Maka Allah nanti akan menampakkan. La muhalata ma taktumunahu wa tasturunahu min amril qatli. Tidak mustahil Allah menampakkan apa yang kalian sembunyikan dan apa yang kalian tutupi terkait pembunuhan itu. Wah, kalau zaman sekarang, zaman Nabi Musa menato, lalu dijadikan pelajaran buat kita. Di kita banyak kali, ya, disembunyikan, direkayasa. Sidang sih di sidang, yang bunuh siapa, yang disidang siapa, diponisnya ya ponis jeruk gitu kurang lebih. Fakulna idribul qatil bi ba'di ajza'il baqarah al-madbuhah. Dalam rangka Allah menampakkan apa yang mereka sembunyikan, lalu Allah berkata, tuh, kulna kami, Allah, pukullah si mayit yang terbunuh dengan sebagian dari anggota sapi yang disembelih. Fadarabuhu, mereka pukul. Fa ahyahullah, lalu mereka hidupkan. Allah hidupkan. Fa akhbara anil qatalah. Aku yang dihidupkan si mayit itu memberitahu siapa yang bunuh. Wa mislu zalikal ihya'al ajib. Kayak begitu Allah menghidupkan orang yang sudah mati. Sangat-sangat mengagumkan. Yuhyillahul mauta yaumal qiyamah. Nanti hari kiamat, maksudnya kebangkitan, Allah akan hidupkan semua yang mati. Fayujazi kulla insan bi'amalih. Maka dia akan memberikan balasan kepada setiap manusia sesuai dengan amalnya. Wa kadzalika yurikumullahu ayatihil wadihah adalah ala sidqil Qur'an wan nabi. Seperti itu Allah memperlihatkan tanda-tanda kebesarannya yang amat jelas, yang menunjukkan kebenaran Al-Quran dan Nabi. Haitsu yukhbiru bil mughayyabat, di mana dia bisa menginformasikan dalam Al-Quran hal-hal yang gaib. Kai ta'qilu wa tu'minu bin Nabi wal Quran, agar kalian iman kepada Al-Nabi dan kepada Al-Quran. La'allakum tafqahuna asrar syariah, juga agar kalian paham rahasia-rahasia syariat. Wa faedat al-khudu' laha, manfaat atau faedah tunduk kepadanya. Wa tamna'una anfusakum min itba'i ahwa'iha, agar kalian juga tidak terus-menerus mengikuti hawa nafsu. Wa tuti'una Allaha fima ya'murukum bih, dan kalian nanti akan ada yang diperintahkan kepada kalian. Fiqhul hayat. Sebentar, ini baterainya. Fiqhul hayat, ya. Ini penting. Pelajaran, ya. Fiqhul hayat yang didapat. Hadhil qissah fihal ibrah wal 'idhah. Di balik cerita ini ada pelajaran dan nasihat. Bibayani ba'di masawil yahud, yaitu menjelaskan sebagian keburukan, kejelekan orang Yahudi. Wa mawaqifihim al-mutasyaddidah wal mu'anidah, serta sikap mereka yang keras
menentang. Wa hamil mayali. Di antara pelajaran dan nasihat terpenting sebagai berikut. Pertama, laisat tasyaddud fid din masmudan. Tasyaddud artinya keras, dari kata syadid. Keras dalam agama tak terpuji. Kalau kita dalam konteks ekstrim, keras. Dikit-dikit bid'ah, keras. Padahal yang dituduh bid'ah belum tentu bid'ah. Ya, itu keras. Itu keras. Maka kemudian muncul aksioma membid'ahkan sesuatu yang belum tentu bid'ah itu lebih bid'ah. Ayo. Walaisal ilhaf fi kasratis su'al marghuban fihi. Ya, banyak tanya tidak disenangi. Tanya ala kadarnya aja, sesuai gitu. Jangan yang bukan-bukan. Paling tidak tak sesuai dengan tema umpamanya. Ya, atau kayak model tadi lah. Ketika dia disuruh sembelih sapi nanyanya banyak. Liza nahan Allah Ta'ala an dzalika waqta nuzulil Qur'an. Oleh karena itu Allah melarang kita seperti itu banyak nanya ketika turunnya Al-Qur'an. Biqaulihi, mana dia larangan Allah? Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Tuh ini dia nasihat Allah. Orang beriman, jangan banyak nanya tentang sesuatu. Sebab jika dijawab akan menyulitkan kamu. Tuh tasukum buruk. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam fi marwahu Muslim. Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Inna a'zamal muslimina fil muslimin jurman man sa'ala an syai' lam yuharram 'alal muslimin fa hurrima 'alaihim min ajli mas'alatihi. Dosa, jurman itu dosa, jarimah, yang paling besar dilakukan oleh umat Islam kepada umat Islam. Boleh juga individu. Apa itu? Yaitu orang yang bertanya tentang sesuatu yang tidak diharamkan. Enggak haram. Bagi umat Islam ditanya. Gara-gara ditanya, fahurrima alaihim. Jadi diharamkan dengan sebab pertanyaannya. Tuh, kayak begitu. Contoh buruknya banyak nanya. Halal udah. Tanya, ini begini begitu. Akhirnya diharamkan. Wa qauluhu alaihi salam fi marwahul Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah. Juga sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah. Manahaitukum anhu fajtanibuh. Yang aku larang jauhi. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Yang aku perintahkan lakukan sesuai kemampuan. Fa innama ahlakal ladina min qablikum kasratu masailihim. Sesungguhnya Allah membinasakan umat sebelum kalian karena banyak nanya. Waqtilafuhum ala anbiyaihim, karena banyak ngelawan nabi. Wa qauluhu aidan fi marwahul Bukhari wa Muslim. Hadis lain diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Wa kariha lakum qila wa qal. Juga Allah benci pada kalian yang suka ngoceh, suka nanya-nanya. Pas nanyanya sok tahu. Oh begini katanya. Oh begitu katanya. Wa kasratis su'al. Juga yang dibenci adalah yang banyak nanya. Wa idha'atil mal, yang menyia-nyiakan harta. Ya, nyanyiakan demi kepuasan nafsunya. Wasu'al manhi anhu, pertanyaan juga yang dilarang. Mislus su'al amma akhfahullahu ta'ala an ibadihi
walam yattali'hum alaihi, yaitu menanyakan sesuatu yang memang disembunyikan oleh Allah kepada hambanya, dan hambanya pasti tidak akan apa? Tidak akan diberitahu. Kasual an qiyamis sa'ah, seperti tanya tentang kapan kiamat, kan rahasia Allah. Ditanya. Wa an haqiqatir ruh, juga tentang hakikat ruh. Wa an sirril qada wal qadar, rahasia qada dan qadar. Wa su'al an sabilit ta'annud wal abas wal istiza, dan juga bertanya bagaimana caranya menghina. Abas sama tuh, menganggap remeh. Istihza, mengejek. Wa su'alul mu'jizat, tanya tentang mukjizat. Wa talabu khawariqil adat, meminta sesuatu yang luar biasa. Mintanya inadan, karena ingin mengingkari. Wa ta'annutan, sama mengecam, mengejek, ta'annud. Wa su'al anil aghalid, juga bertanya tentang aghalid, aglat, yaitu yang samar, cenderung salah. Wa su'al amala yahtaju ilaihi, menanyakan yang tak perlu. Walaysa fil jawab anhu faidah amaliyah, dan bertanya sesuatu yang apabila dijawab tak ada guna. Wasu'al amma sakata anhu syar'u minal halal wal haram, menanyakan sesuatu yang syariat sendiri tidak memberikan kepastian halal apa haram. Jangan tanya. Wa qad sajjalallahu 'alal yahud zambal wuquf fis su'al mauqifal mustahzi al mu'anid al mujadil al mutasyaddid al munkiril haqq as-sarih. Allah mencatat pertanyaan-pertanyaan Yahudi, ya, yang bukan ini, saya dulu ini baca lagi. Sajjalallahu 'alal yahud zambal wuquf fis su'al mauqifal mustahzi. Oh iya. Allah mencatat betul dosa orang Yahudi yang bertanya, di mana pertanyaannya pertama mengejek, ya. Yang kedua mu'anid. Mu'anid itu ingkar, tak mengakui. Mujadil, hanya debat kusir. Mutasaddid, keras terhadap keingkaran. Bukan terhadap keingkaran, keras mengingkari kebenaran. Contohnya gini, apa gunanya itu anak-anak disuruh menghafal Quran? Sekarang udah zaman teknologi. Ketika dia perlu ayat, tinggal klik, itu akan keluar ayat. Coba, pertama mengejek, yang kedua mengingkari kebenaran, yang ketiga tidak ingin mendapatkan informasi menghafal Al-Quran, faedah menghafal, nggak mau. Iya betul tidak? Oh, apaan itu? Tuh zaman sekarang orangnya sih Indonesia, tapi wataknya watak Yahudi. Wallahu a'lam bishawab. Silakan Pak Jamal. Subhanallah. Kita beri kesempatan berdiskusi. Silakan bagi Bapak atau Ibu yang ingin memberikan komentar atau pertanyaan terkait dengan tema kita. Oke, Pak Ustadz, Ya. kalau Allah begitu, coba kalau sekarang ya, ketahuan tuh pembunuhan yang sekarang tuh, ketahuan ya. Kayak sapi, kayak gitu kan caranya.
Benar. Itu bisa ketahuan tuh orangnya bangun dulu. Dia mati dulu ya Pak Ustadz ya. Mati. Pas dia udah kasih tahu pembunuh si Fulan, terus kemudian mati lagi ya. Waktu itu kan Mati ceritanya lagi. gitu kan. Dengan pasti Sama pukul semuanya gitu. begitu ya. Coba begitu ya. Di sini ketahuan semua tuh yang bunuh. Benar. Itu rahasia benar-benar Allah Maka tuh kalau ada pertanyaan nih Yahudi juga nih. Kenapa? iya Yahudi pasti. Ya, kenapa bukan? Kalau kita nanya lagi, Gimana nih? pamannya Bukan. pertanyaannya begini. Kenapa nggak diberlakukan Nah, seperti dulu? Begitu. hmm, Apa jawabnya? ya susah nih urusan Allah nih. Nah, kalau dibalikin gitu ya. Bikin Eh, sulit. jadi dulu muncul pertanyaan kayak begitu. Hmm. Kasusnya bukan soal membunuh. Kalau umat terdahulu sebelum umat Nabi Muhammad, andai kata Hmm. mereka ingkar, durhaka, membangkang dan lain-lain, langsung diturunkan azab. Dulu gitu ya langsung. Muncul di zaman Nabi, kenapa nggak begitu di zaman kita? Bahkan zaman kita sekarang pun kadang suka muncul betapapun di dalam hati yang kecil. Kok dibiarin aja sih itu? Si Ada lagi. Iya itu dia. Nah, itu dalam tafsir muncul kayak begitu, akhirnya Allah menjawab dalam ayatnya. Laula kalimatun sabaqat mir rabbika laqudiyal amru bainahum. Andai kata tak terlanjur aku mengatakan, Hmm. maka aku beresin semuanya. Oh, kata yang sudah terlanjur membuat Allah tak mengazab umat Nabi Muhammad yang durhaka itu apa? Hmm. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Alamin. Hmm. Aku utus engkau ya Muhammad untuk menebar kasih sayang. Hmm. Kalau aku beresin menurunkan azab kepada mereka yang durhaka, umatmu itu berseberangan dengan kata-kataku sendiri. Luar biasa. Gitu. Oh, ternyata kasih sayang Allah kepada umat Nabi Muhammad memang melebihi dari kasih sayang Allah kepada umat-umat Nabi sebelumnya. Apa diantaranya? Itu tidak diturunkan azab, itu bagian dari kasih sayang Allah. Bagaimana itu adalah bagian kasih sayangnya? Diberi kesempatan agar dia menyadari, agar mereka tobat. Boleh dibandingkan kalau langsung diazab kan itu seolah-olah nggak memberi kesempatan. Kalau sekarang diberi kesempatan, gitu, terus dipantau. Si bandel aja terus Bandel aja terus ya tambah-tambah. ngebohong. Maka dalam konteks kebangsaan kita habis keluar dari mulut buaya gitu kurang lebih. Masuk mulut singa. Ya, Mana ya? tuh. Iya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang lain? Pak Subki silahkan. Di luar konteks Ustaz, saya mau pergi sebenarnya. Boleh, Dikit boleh. Ustaz, Boleh. di luar konteks. Ini kaitannya dengan kurban ya, kurban. Nah, saya agak ini ada pendapat bahwa kalau kita ikut kurban, mungkin nggak tahu, udah saya tanya belum ya. Kurban, apakah haram atau makruh memotong kuku, potong rambut? Itu yang benar nih, jadi banyak tanya jadinya nih. Yang benar yang mana nih? Ada pendapat haram, ada yang bilang makruh. Itu Ustaz. Nah, iya. Bukan soal haram atau makruhnya dulu, tetapi memahaminya secara proporsional. Dulu domba-domba yang mau disembelih kan aman itu. Kayak domba Australia lah gitu, bulunya banyak bisa dimanfaatkan. Oh, sayang kalau itu tak diambil. Akhirnya sebelum dilakukan korban itu dicukur dulu rambutnya buat digunakan yang lain, wol kah, bahan baju kah gitu. Bayangkan bukan 1-2
ekor, banyak, cukur semua. Udah, ketika sudah diniatkan akan korban, jangan dicukur rambutnya. Paham? Cukur dimaksud yang maksudnya banyak dijual. Rambutnya dimaksud rambut sembelihan, bukan rambut yang menyembelih. Nggak ada hubungannya, agak kesulitan kita. Ya, agak kesulitan memahami kalau yang dilarang potong rambut adalah orang yang menyembelihnya. Saya kesian sama Pak Jamal, makanya Pak Jamal nggak korban-korban karena harus potong rambut. Habis rambut saya udah Ustaz. Rambutnya udah bagus. Yang kedua, termasuk potong kuku ya, kan nggak boleh jadi cacat itu, kan nggak boleh. Yang kedua, dimaksudkan orangnya itu, kalau yang dipotong rambutnya atau kukunya itu dimaksudkan orangnya, itu bagi mereka yang lagi sedang ihram. Bukan kita. Iya, paham itu. Yang lagi ihram. Makanya di antara larangan ihram memang potong rambut, potong kuku. Dan bisa jadi dalam keadaan ihram dia berkurban. Gitu memahaminya. Ya. Orang ihram. Paham itu? Bukan yang terima kasih, lagi di rumah. Mana Iya. masuk Kalau nggak dipotong-potong kuku seminggu itu lumayan Ustaz ya. Allah bisa jadi 10 hari. Dan 10 Atau hari. 13 hari, korbannya tanggal 13 dari tasrik. Jangan potong kuku, jangan potong rambut. Oleh karena itu pada domir yang diperselisihkan, domir kata ganti yang tersebut dalam hadis itu maksudnya sembelihan kurban apa orangnya, gitu, yang berkorban. Yang banyak meresahkan, menimbulkan kegelisahan dan pertanyaan itu jangan potong rambut si pengorban, kan menimbulkan kegelisahan. Tapi kalau dimaksudkan kata gantinya kembali domir ya, kembali kepada sembelihan, nggak ada masalah, emang nggak boleh. Potong kupingnya dikit, oh nggak boleh. Baru kemudian hukumnya, ada yang keras, haram. Ada yang nggak terlalu keras, makruh. Yang keras maksudnya itu. Keras akhirnya potong dikit aja juga nggak boleh, haram. Nah itu maksudnya keras. Ya. bukan berarti Pak Taufik. Dan kemudian tanpa harus ketetapan hukum itu pun kita akal sehat berkata, untuk kepentingan apa? Kalau kupingnya dipotong untuk kambing, kukunya dipotong untuk kepentingan apa? Nggak ada kepentingan. Apalagi yang dipotong dimaksud seperti dipahami banyak orang yang bertanya-tanya, potong orang yang berkorban ada kepentingan apa dan kemudian ada hubungan apa gitu. Tapi kemudian menjadi lebih jelas kalau dimaksudkan orangnya, rambutnya yang dipotong si penyembelih itu pada waktu ihram. Oh iya, waktu ihram. Terus ada yang mencari-cari hubungan juga walaupun pada waktu ihram agar sembelihan yang akan disembelih korban itu menjadi seolah-olah dia juga pergi haji dalam keadaan ihram. Jangan dipotong rambutnya, jangan dipotong kukunya seperti orang yang berkorbannya. Ya boleh diterima boleh enggak itu mah. Tapi ya boleh jadi Allah memperlakukan korban luar biasa itu. Ya, jangan dianggap dia binatang, maka nggak boleh disakiti. Motongnya nggak boleh kelihatan yang lain. Ya, kalau perlu, kalau bisa, jangan terasa sakit. Iya, maka Nabi bersabda, "Idza zabahtum fazbahu, falyuhidda sufratah." Kalau mau menyembelih, hendaklah dia menajamkan pisaunya.
Nggak sakit. Iya, agar tak terasa sakit. Coba bayangkan, kan tinggi banget itu ajaran akhlak kepada binatang. Ya, diusap-usap. Iya. Akhirnya muncul berbagai macam teknis untuk mengurangi, memperkecil rasa sakit binatang sembelihan. Padahal ya sakit juga. Tapi luar biasa, ada binatang yang nurut aja. Ya, tidur, tunduk. Tuh, Itu dari mana tuh binatang yang itu dari darah mana tuh? iya, Kenapa? Hipnotis. nurut sekali ada yang. Iya. Iya. Ayo, ada Eh, lagi lain. Tidak ditangkap jawabannya Pak Subgi ya. Ah, Sudah. Saya Udah, pamit Pak, duluan ya. potong aja Pak kukunya Pak. Kenapa? Bapak potong aja kukunya. Iya. Saya izin duluan, pamit duluan ya. Ya, oh siap. iya, iya. Asik. Mau ke Yokohama soalnya. Terima kasih. Iya, sama-sama. Iya. Silakan yang lain, Bu Rina mungkin ada yang mau disampaikan. Sudah terjawabkan tadi itu tentang potong memotong. Iya, selalu berulang setiap tahun. Iya. Tapi ternyata di masyarakat seperti itu, Ustadz. Jadi tidak Iya. boleh memotong kuku Iya. si pengorban, terus Korban dari kemudian nggak WA. boleh potong rambut. Saya tuh berpikir kalau nggak boleh potong kuku sekian hari, hampir 10 hari, ya gimana panjangnya? Panjang dikit aja udah risih. Jadi kalau saya suka nggak setelah tahu dulu pernah disampaikan Pak Ustadz itu, Iya. saya memahaminya dan saya nggak pakai apa-apa yang di masyarakat itu, nggak boleh potong kuku, nggak boleh potong rambut. Ya saya motong kuku, motong rambut juga nggak apa-apa. Nah, itu jadi gimana itu cara memahamkan yang sebenarnya yang sudah terlanjur mendarah daging dalam kepercayaannya seperti itu di dalam masyarakat, Pak Ustadz? Memang ya nggak seperti balik telapak tangan. Makanya susah banget itu. Secara umum agama itu isinya informasi. Informasi yang A masuk, maka sikapnya A. Informasinya B masuk, maka sikapnya B. Terkait dengan persoalan ini, apalagi eranya teknologi, itu penyebaran terhadap satu informasi luar biasa. Cepat sekali. Iya atau tidak? Betul, Iya. betul. Ya, ditelan. Ada yang menelan, ada yang ya dikunyah-kunyah dulu gitu kurang lebih. Iya. Jadi kalau informasi-informasi yang nggak itu, jadikan hati ini sebagai lautan gitu ya Ustaz. Harus dicerna. Iya. Baik, terima kasih penjelasannya Sama, iya. sudah terjawab. Ya, Bu Nanis, Ya, silakan. ya sebetulnya sih Dan alhamdulillah silakan, udah potong kuku apa belum gitu jawab. kalau potong kuku mah udah, potong kuku mah udah. Itu yang pengorban. Kalau yang binatang korbannya kan nggak boleh dipotong. Iya, iya. Iya. Cuman ini Pak Ustadz, saya yang kadang-kadang gini, seperti contoh waktu Nabi Musa itu kan penyembelihan sapi itu kan ada yang satu itu untuk mengetahui, intinya itu kalau yang untuk mengetahui bahwa ada proses siapa yang membunuh gitu. Iya. Ada yang kena hukum kisos, ada yang kalau yang tidak boleh mendapatkan warisan itu pindah agama, lalu yang satu lagi ya itu terus kenapa kok sampai beberapa kali gitu percobaan untuk menyembelih sapinya gitu Pak Ustadz. Maksud saya kan ada yang pertama sudah ketahuan itu yang membunuh.
Kemudian ada lagi gitu, apa itu untuk memantapkan pemahaman mengenai adanya hukum kisos dan waris itu gitu atau bagaimana sih? Oh iya, Iya, iya. Jadi yang iya, paling sederhana, iya, keberulangan cerita, iya, keberulangan cerita. ya, Iya. itu berarti menegaskan. Oh, Salah subhanallah. satu Iya, iya. diantaranya. Hmm, Ada juga bukan cuma sekedar menegaskan, tetapi menunjukkan proses. hmm. Dulu Homer judi nggak langsung haram, Iya, memang bertahap ya Pak Ustadz. bertahap. Bertahap. Nah itu Iya, kan namanya proses. iya proses. Iya, Iya. bertahap. Dan Mm. Aisyah berkomentar, seandainya tidak boleh berzina turun di awal dan sekaligus, atau termasuk jangan minum khamr, maka mereka pada kabur. Tuh, pada kabur Hmm. dari Islam. Kami biasa kok, kami biasa. Apa contoh redaksinya? Contoh redaksi terkait zina, jangan deketin. Hmm. Itu kan bukan jangan zina, jangan deketin. Mendekati, betul. Iya, lantak Mendekati, rebus zina. mendekati aja tidak boleh, apalagi melakukan Baru gitu. berikutnya. Iya, Nah, kalau otak Yahudi sekarang anak-anak muda kita kayak otak Yahudi, kan yang dilarang mendekati. iya, mendekati. Mana otak Yahudi? Yang dilarang hari Sabtu kan mancing. Kalau Iya. jaring mah enggak. Atau kalau enggak, bendung, bendung. Bendung. Ya. Dan dia pinter tuh. Ngambilnya jangan hari Sabtunya, hari Minggunya Jangan baru Sabtu. diambil. Iya. Hari Sabtu ngumpulin dulu. Iya, Sabtu dikumpulin. Ya Dan bener. memang ini ya Ustadz, jadi apa? Makanya ada cerita yang kembali berulang begitu tuh memang generasinya pun juga sudah berubah gitu, maksud saya itu orang yang terdahulu yang pemahamannya begini dan gitu. Jadi sudah ada Iya. perubahan generasi yang mengenai pemahaman itu ya. Sampai sekarang pun juga pemahaman tentang waris ini juga tidak semua keluarga memahami gitu yang terkait misalnya dalam pembagian waris yang pindah agama tidak boleh dapat waris gitu kan. Seperti yang membunuh akhirnya orang tuanya kasihan kalau nggak dikasih gitu. Oh iya. Kasus-kasus itu yang saya cuma mendengarkan kasus tentang Jadi pembagian waris itu. pembunuh nggak dapat waris Ya, tuh filosofisnya tinggi sekali. oh subhanallah. Apa itu? Nanti kalau dapat waris dia bunuh. Oh bunuh lagi. Wah, Umat lagi. gimana nih? Ini warisan banyak nih. Gitu. Oh. Saya kebetulan kebelet lagi butuh uang. Gitu umpamanya. Oh, benar juga. Penyakitnya kumat jadinya. Iya. Terus murtad, pindah agama nggak dapat waris. Andai kata tetap dapat, banyak orang mengejar waris maka murtad. Ya atau tidak? Iya, iya Pak Ustadz. Kebetulan itu Iya. ada keluarga dari sahabat saya itu orang tuanya orang dari Dijen Pajak ya. Maksud saya dari 8 bersaudara itu 2 orang murtad. Hmm. Tetapi karena bapak ibunya sudah meninggal, dia menuntut. Saya kan Oh, juga anak kandungnya juga, oh begitu loh. iya. Iya. Tapi akhirnya dari ini pengadilan agama itu dengan Hmm? akhirnya diberikan itu Ustadz apa kerohiman gitu loh. Iya, tidak atas nama waris. Oh, Iya, oh tidak atas Belas nama waris kasihan. ya. iya. Iya, Kalau kerohiman. tidak atas nama waris, ya boleh-boleh saja. Cuma yang bersangkutan harus paham. Tetapi dia yang menerima gitu Ustadz. Iya, Iya, dia menerima lagi-lagi gitu. tidak atas nama waris. Oh, tidak atas nama Ini waris bukan, boleh ini ya bukan seperti itu. warisan ya. Makanya Atas bukan kalau belas saya itu cuma kasihan Iya, saudara-saudara. maka ya. ya kalkulasinya di luar dari kalkulasi waris. Oh, oh iya iya. Iya.
Iya, terima kasih Ustadz. Ya, sama-sama. Ya, itu. Baterai habis. Alhamdulillah. Mohon izin Pak Ustadz, ini baterai habis. Oh iya. Mohon maaf. Ya, ya. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji Aliudin, ada yang mau disampaikan? Udah cukup. Paham. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mohon izin, sudah sampai LPIK, kita mau turun. Oh iya. Belajar, Ustaz. Masya Allah, silakan. Ini ada di mana nih? Hah? Ini LPIK, Hah? dari LPIK. Oh iya? Ya, ini LPIK-nya. Mantap. Oh, anu ya, Al-Quran ya. Ya, Wah, biar luar biasa. bisa dapat ilmu belajar Al-Quran. Bukan, kayaknya mau ikut musabaqah ini. Jadi ke